Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, Satria Muda Yudantara, Kiandika. Selamat siang teman-teman kelas 10. Tentunya harus selalu semangat dan optimis dalam menjalani hari-hari ini. Kita kembali bertemu di pertemuan Kamis ini, yaitu kita akan mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan materi-materi dari Pramuka. Tentunya materinya yang menarik, yang memberikan wawasan baru untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tali temali dan implementasinya. Ini sangat penting karena ini ada di kehidupan kita sehari-hari, ada di sekitar kita. Jadi kita harus memahami ini, kita harus tahu tali temali ini supaya nanti ketika kita mau melakukan sesuatu dan membutuhkan yang namanya tali gitu ya, misalkan kita mau ngikat apa gitu, tapi ketika kita udah tahu nih materi ini, insya Allah kita akan mudah membuat tali tersebut. Makanya kita akan mempelajari ini. Ini sangat sangat bermanfaat insya Allah ya. Nah, di sini juga ada gambar-gambarnya ya, tapi sebelum itu kita akan membahas dulu dasar-dasarnya. Nah, ini ada simpul dan tali. Apa sih yang dimaksud dari kedua ini gitu ya? Jadi kalau misalkan ini sederhananya ya, sebelum kita membahas teorinya gitu ya. Sederhananya, kalau misalkan nggak ada tali, yang nggak ada simpul, karena simpul itu membutuhkan tali gitu. Nah, kita akan coba apa sih itu simpul. Nah, jadi simpul itu salah satu hasil bentukan dari dua atau lebih. Tali sendiri itu benda yang biasa digunakan dalam membuat simpul ataupun ikatan ya, ikatan atau jerat gitu. Nah, berbeda dengan simpul. Kalau misalkan jerat itu ikatan antara satu tali dengan satu benda. Misalnya ikatan antara tali dengan satu tongkat. Nah, ini ada ikatan ikatan palang gitu ya. Kemudian dan sebagainya lah ya, banyak ikatan-ikatannya gitu. Nah, kemudian jenis tali yang biasa digunakan itu dalam kegiatan kepramukaan itu tali berbahan nilon. Ini biasanya sering ditemukan di toko-toko pramuka ya. Kelebihan tali ini tuh ringan gitu ya, mudah diatur, tingkat elastisitasnya tinggi, mudah dibuat simpul dan sedikit menyerap air. Jadi kalau misalkan dipegang tuh, misalkan ditarik gitu ya, enak lah gitu ya. Beda dengan tali plastik gitu ya, yang panas kalau misalkan kita tarik itu gitu. Nah, kekurangannya pun ada tentunya, yaitu tidak tahan panas dan mudah meleleh pada suhu tinggi, sehingga penyimpanannya harus di ruang yang terhindar dari cahaya matahari. Gitu ya. Nah, macam-macam simpul. Yang pertama itu ada simpul hidup. Nah, jadi simpul hidup ini simpul yang digunakan untuk mengikat tiang atau benda. Nih itu ada contohnya ya, ada apa namanya, ada gambarnya. Nah, simpul ini tuh mudah untuk dilepas kembali di dalam kehidupan sehari-hari. Simpul ini dipakai untuk mengikat hewan gitu. Nah, jadi memang ini mudah dilepas lagi lah gitu, karena yang namanya juga simpul hidup gitu ya, beda dengan simpul mati gitu ya. Nah, kemudian ada lagi simpul jangkar. Nah, simpul jangkar ini biasanya untuk mengikat jangka darurat atau untuk mengikat tali ember. Nah, simpul jangkar berfungsi untuk menautkan tali pada benda lain dan membuat tandu, tentu dipadukan dengan simpul dan ikatan lain. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah membuat tandu, ya tandu pramuka atau tandu PMR gitu ya, yang dibuat dari tali. Nah, itu tuh biasanya ada simpul jangkar di sana. Simpul jangkar tuh yang di tengah-tengahnya itu, yang silang-silangnya itu. Nah, yang si tali ke si bambunya itu dia menggunakan simpul jangkar, kemudian disilangkan gitu ya. Simpul jangkar tuh yang ininya, yang ada di gambar ini gitu ya. Kemudian ada lagi simpul pangka. Nah, ini juga tak kalah penting dalam pembuatan simpul dan tali temali gitu ya.
ataupun ikatan. Nah, simpul ini biasanya digunakan untuk mengawali dan mengakhiri simpul. Di dalam kehidupan sehari-hari, simpul ini dapat digunakan mengikat tali pada kayu ataupun tongkat. Jadi, kalau misalkan kita mau membuat pioneering, kita mau membuat rak sepatu dalam menggunakan bambu gitu ya dengan tali. Kemudian kita mau membuat tanduk. Nah, semua aktivitas itu kita awali dulu dengan simpul pangkal. Jadi ibaratnya itu simpul pangkal ini benar-benar apa ya, awalnya lah gitu. Terus kita akhiri dengan simpul pangkal juga gitu ya. Jadi memang di desain gitu ya, di desain untuk benar-benar kuat juga begitu. Nah, nanti kita akan coba praktik gitu ya di pertemuan selanjutnya saja ya. Nah, kemudian simpul tarik. Simpul tarik itu biasanya digunakan untuk mengikat leher binatang, tapi tidak tercekik karena simpul ini akan menghasilkan lob tali yang dapat diperbesar atau dikecilkan lagi. Di dalam kehidupan sehari-hari, biasanya simpul ini digunakan untuk turun ke jurang atau turun dari atas pohon. Nah, siapa nih yang pernah membuat simpul kayak gini gitu ya? Saya sendiri sih sering membuatnya gitu ya. Jadi ini tuh sangat bermanfaat sekali gitu ya, dan ada di kehidupan kita gitu. Mungkin kita pernah membuatnya tapi kita nggak tahu namanya apa. Nah, disinilah di pramukalah kita mengenal simpul-simpul itu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian simpul anyam. Nah, simpul anyam ini digunakan untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan kering gitu ya. Nah, ini ada simpul anyam biasa gitu ya. Ada simpul anyam berganda dan ada simpul anyam rantai. Ya tentunya ini bermanfaat juga untuk kita dan kita bisa implementasikan gitu ya. Kemudian simpul ujung tali. Nah, simpul ujung tali ini digunakan agar tali pitalan pada ujung tali tidak mudah lepas gitu ya. Jadi ini ada contohnya di sini. Selanjutnya adalah simpul rantai. Ini berguna untuk memendekkan dan memperkuat tali gitu ya. Biasanya kalau misalkan di ini ya, saya pernah melihat gitu ya contoh realnya, tapi bukan di pramuka, tapi di kehidupan apa ya, perindustrian ini apa namanya, gendang gitu ya kalau nggak salah tuh. Dia itu buat apa ya, ada tali rantainya gitu ya, buat di apa, di kayak apa sih namanya tuh, buat digendong tuh ya. Nah, dia tuh pakai simpul rantai. Nah, ini bukan di pramuka tapi ada di kehidupan kita gitu. Makanya pramuka ini benar-benar manfaatnya banyak banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mendalaminya lagi, insya Allah teman-teman bisa mengambil manfaatnya lebih banyak lagi di pramuka gitu ya. Nah, simpul rantai juga ya tentunya mirip rantai gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tahu rantai, ya begitulah bentuknya gitu. Tapi ini beda. Kalau rantai sesungguhnya menggunakan besi itu ya. Kalau rantai simpul rantai ini menggunakan tali gitu. Jadi ini benar-benar kuat dan ini juga mudah kok membuatnya begitu ya. Nah, itulah beberapa simpul yang bisa kita pelajari untuk sekarang karena sebetulnya masih banyak lagi simpul-simpul lainnya kayak ada simpul apa kembar, simpul lasso, simpul mati, simpul tiang, simpul gulung, simpul kursi, simpul perusik, simpul tambat, dan lain sebagainya ya. Itu hanya sekilas saja karena simpul-simpul yang tadi itu ada di kehidupan kita, ada di sekitar kita. Jadi kita harus mengenalnya gitu. Tapi yang lain juga banyak kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu saja materi pertemuan Kamis ini, semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa teman-teman ketika mendapatkan materi itu benar-benar kita resapi bersama, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya minimal kita tuh tahu lah gitu ya. Oh, ini simpul apa? Simpul pangkal. Oh iya, ini simpul jangkar. Oh iya, misalkan ketika kita menemukan rak sepatu dari tali, ini tuh ada simpul-simpul ini loh gitu ya. Ya minimal seperti itu. Pokoknya dari simpul ini kita bisa membuat banyak karya seperti bukan hanya tanduk, bukan hanya pioneering, tapi kita bisa membuat kapal, perahu gitu ya, pesawat dan sebagainya dari simpul dan ikatan ini. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu, jaga kesehatan. Ingat
tetap menggunakan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Satria Muda Yudantara. Kian Dika.